Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah sumpah yang kamu sampaikan terhadap alam semesta kepada pihak ketiga itu terbukti atau tidak berdasarkan kartu yang saya pegang ini? Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan menjawab atau memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya dari judul yang saya ucapkan tadi? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih berasal dari kondisi perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan masih berasal dari kondisi perasaan kamu? Ini kondisi perasaan kamu ini seperti seseorang yang masih saja untuk sulit melupakan bagaimana kesedihan yang pernah kamu terima dari komitmen kamu. Kesedihan yang saya katakan ini karena memang situasinya kamu kehilangan yang namanya kebahagiaan. Kamu kehilangan yang namanya kondisi mental yang bersifat positif. Kamu kehilangan yang namanya kondisi batin yang bersifat positif. Semua hilang ketika kamu memilih manusia tersebut menjadi pilihan di dalam situasi perasaan kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng, kartu ini terdiri dari 5 cawan. 5 cawan menggambarkan apa dari kondisi pembawaan energi kamu secara batin. Ada tangisan, secara perasaan ada kekecewaan, secara pemikiran masih menyimpan yang namanya trauma. Bukan hanya kondisi komitmen kamu
yang memberikan diri kamu ini suatu bentuk kesedihan. Dari ruang lingkup yang lain pun seakan-akan membuat diri kamu merasa sangat menyesal ketika kamu terlalu memperlakukan orang lain dari circle kamu begitu sangat baik. Misalnya dari apa? Persahabatan. Misalnya dari apa? Ruang lingkup pekerjaan kamu. Misalnya dari mana? Bisnis kamu. Itu dia, Wak Geng. Semuanya hanya memberikan diri kamu kesedihan. Makanya kartu ini saya ucapkan tadi, kamu sudah kehilangan yang namanya kebahagiaan, keceriaan, kesenangan, kegembiraan. Semua sudah hilang. Itu dia, Wak Geng. Tetapi kalau kartu yang saya pegang ini, saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi. Apakah sumpah yang pernah kamu berikan terhadap pihak ketiga melalui perantara semesta itu terjawab atau tidak? Saya mengatakan terjawab. Karena kartu yang saya pegang ini pun seperti mengisyaratkan sumpah kamu itu sudah terjadi tetapi tidak diperlihatkan oleh pihak ketiga. Ada kesedihan juga yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga. Ada kondisi yang dimana pihak ketiga ini merasa terintimidasi. Ada kondisi juga yang dimana pihak ketiga ini pun seperti menerima suatu bentuk resiko, tetapi resiko ini dari orang lain yang ada di sekitaran pihak ketiga untuk mengata-ngatain pihak ketiga tersebut. Sumpah yang pernah kamu berikan itu sebenarnya sudah terjadi. Bukan tidak terjadi, sudah terjadi. Tetapi sumpah itu lebih kuat untuk mengatakan bahwasannya pihak ketiga ini secara batin merasa terhakimi. Ini dia, Wak Geng, yang ingin saya sampaikan. Muncul kartu Three of Swords, terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ketiga pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini sebenarnya kalau saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, Wak Geng, sumpah kamu itu sebenarnya sudah membuat pihak ketiga merasa berduka. Ada duka yang akan diterima oleh pihak ketiga dan ada duka yang sedang berbicara terhadap pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga ini pun tidak berbeda jauh dengan kondisi yang pernah kamu rasakan dari manusia tersebut, dan manusia itu pun memperlakukan pihak ketiganya terhadap situasi yang kacau. Ini 3 pedang, Wak Geng, menusuk satu hati. Hati yang tertusuk itu menggambarkan bahwasannya kondisi pihak ketiga ini benar-benar merasakan yang namanya situasi sakit hati dari apa yang selama ini dia lakukan ketika dia mengambil kebahagiaan kamu. 5 cawan, saya mengatakan tadi bahwasannya pihak ketiga itu merasa ada kesedihan. 3 pedang ini bersifat duka. Muncul kartu The Chariot. The Chariot unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, lagi-lagi The Chariot ini pun masih mengiyahkan dari sumpah yang kamu berikan melalui semesta. Sumpah kamu itu ini sudah membuat pihak ketiga lagi posisi yang frustasi.
Ini kondisi pihak ketiga ini benar-benar lagi frustasi, seperti orang yang lagi merasa ada beban dan seperti orang yang merasa kondisi dia lagi banyak masalah. Muncul kartu Five of Pentacles, terdiri dari 5 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin yang barusan saya ucapkan tadi, satu koin yang saya tarik ini, lagi-lagi ini pun mengiyahkan dari sumpah kamu. Kenapa? Secara tidak langsung kartu ini berbicara mengenai kondisi penderitaan. Ini posisi pihak ketiga lagi menderita. Posisi pihak ketiga ini seperti ada kondisi yang membuat diri dia seseorang yang penuh dengan kebingungan. Secara kesehatan mungkin untuk saat ini pihak ketiga lagi ada penyakit. Secara keuangan mungkin ini pihak ketiga merasa sangat terpuruk. Ya ibaratnya kalau saya contohkan, seperti seseorang pengemis. Kalau saya mengategorikan hubungan dia terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, sepertinya hubungan itu sudah mengarah terhadap situasi yang penuh dengan pertengkaran. Muncul kartu Ace of Swords, kartu pedang yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini lagi-lagi ini seperti mengategorikan bahwasannya baru-baru ini pun ada satu kondisi yang dimana pihak ketiga ini seperti ada yang mempermalukan, ada yang mencoba untuk membuat pihak ketiga ini benar-benar sangat hancur. Seperti ada masalah terhadap orang lain, dan masalah yang saya katakan ini pun bisa saja mengarah terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Muncul kartu Eight of Pentacles, terdiri dari 8 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-8 koin yang barusan saya katakan tadi, satu koin yang saya tarik ini, Wak Geng, ini seperti mengategorikan bahwasannya kehidupan pihak ketiga ini seperti kehidupan yang tidak lagi mampu untuk mendapatkan yang namanya kebutuhan atau keinginan sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi oleh pihak ketiga. Muncul kartu Two of Pentacles, terdiri dari 2 koin, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kedua koin yang saya katakan tadi, satu koin yang saya tarik ini lagi-lagi seperti berbicara dalam kondisi yang tidak ada keseimbangan. Lagi-lagi Wak Geng, kalaupun kartu 2 koin ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, perihal sumpah kamu. Sumpah kamu ini seperti acuan di dalam situasi kehidupan pihak ketiga, agar pihak ketiga ini memang benar-benar tidak ada kondisi yang berbicara mengenai hal positif. Muncul kartu Ace of Cups, kartu cawan yang keluar. Kalau saya mencoba menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini pun seperti mengategorikan bahwasannya kondisi perasaan yang dimiliki oleh pihak ketiga ini pun seperti kondisi perasaan yang lagi ada luapan untuk membuat diri dia ini mencoba untuk pergi, tetapi situasinya dalam situasi yang depresi. Muncul kartu Two of Cups, terdiri dari 2 cawan. Tadi 2 koin, sekarang giliran 2 cawan, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari kedua cawan tersebut,
Satu cawan yang saya tarik ini berbicara mengenai situasi komitmen antara kedua belah pihak yang saya sebutkan sebagai makhluk gaib. Bahwasannya komitmen tersebut saya rasa sudah berbentuk komitmen yang masih dipertahankan, tetapi situasinya situasi yang lagi benar-benar sangat menderita. Muncul kartu Nine of Wands terdiri dari 9 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-9 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan bahwasannya kondisi pihak ketiga seperti orang yang benar-benar merasa penuh dengan ketakutan. Ada kondisi ini yang dimana pihak ketiga seperti merasa apa yang pernah kamu berikan melalui sumpah kamu ini seperti mencoba untuk mengancam pihak ketiga agar pihak ketiga ini benar-benar merasakan bagaimana bentuk penderitaan yang pernah kamu rasakan dari manusia yang telah memperlakukan diri kamu secara kasar. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, Wak Geng, dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan 9 tongkat ini sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut dengan judul yang saya katakan tadi. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.